Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Ibu Yona Mariani Bro Prayonanin. Ibu mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Nah, di sini Ibu akan membawakan bidang studi yaitu IPS. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Dan sekarang kita akan masuk ke bab baru yang dimana judulnya yaitu sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, di Indonesia sangat kaya tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama itu kita akan mempelajari jenis-jenis sumber daya alam. Jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, jenis-jenis sumber daya alam yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya atau pemakaiannya. Sumber daya alam ini harus hemat dan dijaga agar tidak rusak dan cepat habis dengan cara memanfaatkan sumber daya alam tersebut sesuai kebutuhan. Nah, sekarang contoh dari sumber daya alam jenis ini adalah tumbuhan dan hewan. Nah, di daerah kita ini juga sudah kita ketahui begitu banyak jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan-hewan. Nah, berdasarkan asalnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam dikelompokkan menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Contohnya sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati bukan dari makhluk hidup. Contohnya sumber daya alam ini adalah tanah, air, dan udara. Nah, sifat atau jenis-jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi ini berbanding terbalik dengan jenis yang pertama tadi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis. Jadi ini berbanding terbalik dengan yang tadi. Yang pertama tadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu pemakaian sumber daya alam itu harus hemat gitu. Tidak seperti ini tidak lama habis gitu. Jadi yang kedua ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis atau berkurang. Manusia tidak dapat membuat atau memperbanyaknya. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dilakukan dengan cara mendaur ulang. Daur ulang adalah mengolah kembali bahan yang telah dipakai sehingga bisa digunakan lagi. Contohnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah berbagai macam barang tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, dan timah. Dari contoh-contohnya ini kan kita sudah mengetahui kalau di daerah kita ini juga banyak kita mengenal minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, perak, besi, dan timah. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau nggak ada, tadi kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam kan? Jadi sekarang kita mempelajari manfaat sumber daya alam. Oke, dengarkan Ibu. Manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup manusia. Semua manfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestariannya. Beberapa manfaat sumber daya alam untuk kepentingan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya alam flora dan fauna dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, makanan, dan minuman. Yang kedua, sumber daya alam hutan dimanfaatkan untuk keperluan seperti pakan manusia, suaka, marga satwa, menjaga agar tanah tidak longsor, dan menjaga sumber air tanah.
Hasil hutan seperti kayu dimanfaatkan untuk industri, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan. Yang ketiga, sumber daya alam bumi dan tanah dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik tenaga panas bumi, pertanian, perkebunan, permukiman, dan industri. Manfaat yang keempat, sumber daya alam air dimanfaatkan untuk pembangkitan listrik tenaga air. Selain itu, dapat juga digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga uap, sarana kebersihan, air minum, transportasi, pertanian, dan pengairan. Yang kelima, sumber daya alam udara dimanfaatkan untuk mencarikan gelombang radio, televisi, komunikasi, dan jalur penerbangan. Yang keenam, sumber daya alam tambang dimanfaatkan untuk industri minyak bumi, batu bara, emas, perak, timah putih, aluminium, dan tembaga. Nah, di sini tadi kita telah mengetahui manfaat sumber daya alam itu ada 6 manfaat. Yang pertama tadi sumber daya alam flora dan fauna. Yang kedua sumber daya alam hutan. Yang ketiga sumber daya alam bumi. Dan yang keempat sumber daya alam listrik. Yang kelima sumber daya alam udara. Dan yang keenam sumber daya alam tambang. Dari yang keenam ini di daerah kita ini juga sudah rata-rata dipakai, sudah rata-rata dimanfaatkan bagi penduduk di daerah kita ini, seperti sumber daya alam flora tadi kan dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, makanan. Penduduk di daerah kita ini juga banyak memanfaatkan sumber daya alam flora dan fauna tadi untuk menjadi obat-obatan, atau makanan dan minuman. Seperti wortel kan dibuat jadi makanan gitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Nah, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjutkan, yaitu tentang persebaran sumber daya alam. Tentang apa tadi? Persebaran sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Tadi di pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan. Kekayaan alam tersebut tersimpan di bumi Indonesia dan dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di antara kekayaan alam tersebut adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan barang tambang. Yang pertama itu hasil pertanian. Hasil pertanian. Contoh hasil pertanian di daerah kita misalnya. Yang pertama, padi. Padi. Tanaman padi diperkirakan berasal dari Bangladesh, Asia Selatan. Padi digiling menjadi beras yang merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Beberapa daerah penghasil beras di Indonesia adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Nah, padi ini di daerah kita itu menjadi makanan pokok. Menjadi makanan pokok bagi daerah kita. Jadi, yang kedua itu jagung. Jagung. Beberapa daerah penghasil jagung terdapat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Dan yang ketiga ada karet. Daerah penghasil karet antara lain
Alas, Nanggoro, Aceh, Darussalam, Deli Serdang, Simalungun, Langkat, Labuan Batu, Sumatera Utara, serta Jawa Tengah. Nah, yang keempat, apa dia? Kopi. Nah, kopi. Dari manakah kopi ini berasal, Marin? Kopi berasal dari Deli Serdang, Tapanuli atau Sumatera Utara, Bukit Barisan atau Bengkulu, serta Malang atau Jawa Timur. Di daerah kita ini juga sering dipergunakan kopi sebagai minuman, gitu kan? Jadi pasti semua mengenal arti kopi. Dan yang kelima, kapas. Beberapa daerah penghasil kapas yaitu Banten, Priangan, Bogor, Cirebon atau Jawa Barat, dan Kandiri atau Jawa Timur. Yang keenam, tembakau. Beberapa daerah penghasil tembakau adalah Deli Serdang, Sumatera Utara, Klaten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan hasil pertanian di Indonesia itu ada 6. Yang pertama padi, jagung, karet, kopi, kapas, dan tembakau. Nah, dari yang ke-6 ini, mana bendanya, tumbuhannya yang tidak kalian kenal atau tidak pernah kalian lihat sama sekali? Nah, pastinya sudah pernah kalian lihat semuanya kan, karena di daerah kita ini juga sudah hampir tersebar semua di antara 6 ini. Dan jadi kalau sudah mengenalnya secara merata, kalau sudah mengerti tentang hasil pertanian tadi, semuanya kita lanjutkan tentang yang kedua, hasil peternakan. Hasil peternakan. Usaha peternakan di Indonesia masih diusahakan secara sampingan, namun beberapa daerah di Indonesia sudah mulai mengembangkan sumber daya alam hewani. Jenis hewan yang diternakkan biasanya berupa sapi, kerbau, kambing, dan ikan. Nah, di daerah kita ini juga sudah ada ikan yang memelihara ternak seperti kerbau, kambing, dan juga ikan. Yang pertama itu sapi. Ternak sapi banyak diusahakan di daerah Bali. Nah, sapi ini katanya banyak yang diusahakannya itu di daerah Bali dan Malang, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Ternak yang kedua, kerbau. Ternak kerbau banyak diusahakan di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Nah, kita juga di daerah ini sudah hampir banyak penduduk yang memelihara kerbau. Sudah hampir banyak kan? Yang ketiga itu kambing. Ternak kambing hampir tersebar di seluruh Indonesia. Peternakan kambing yang terbesar terdapat di Jawa Tengah. Peternakan kambing yang terbesar katanya terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, hasil peternakan di Indonesia itu dibagi jadi 3. Ada 3 hasilnya, yaitu sapi, kerbau, kambing. Dari yang 3 ini pasti semua kalian sudah mengenalnya, yaitu sapi, kerbau, kambing. Sudah tidak langka lagi bagi kalian kan? Sudah. Oke, baik. Sampai sini yang bisa Ibu jelaskan tentang apa tajuk kita, sumber daya alam dan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, sampai sini pertemuan kita. Ibu ucapkan selamat pagi, sampai jumpa minggu depan.